Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Marwanto. Saya adalah instruktur dari Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta. Tadi kita sudah menyaksikan berita-berita tentang bagaimana seorang petugas pemadam kebakaran ataupun unit penanggulangan kebakaran dan unit rescue lainnya mengalami kecelakaan di beberapa daerah, bahkan di beberapa negara. Dan hari ini kita akan bahas tentang keselamatan petugas, yaitu di mana keselamatan petugas ini menjadi sangat penting bagi seorang petugas pemadam kebakaran karena pemadam kebakaran bekerja pada resiko yang sangat tinggi. Sehingga keselamatan petugas menjadi hal utama bagi seorang petugas dan juga tim dalam melaksanakan operasi penyelamatan dan juga operasi pemadaman. Menyimak dari kejadian-kejadian tadi, ya kita bisa mengambil beberapa kesimpulan, yaitu penyebab umum kegagalan petugas. Di antaranya adalah petugas yang terlalu percaya diri. Percaya diri memang penting, percaya diri itu bagus, tetapi ketika kita terlalu percaya diri atau istilahnya overconfidence, maka dikhawatirkan cenderung kita akan mengabaikan faktor keselamatan. Dan ini menjadi mawas diri bagi kita semua bahwa percaya diri itu penting, tetapi kalau terlalu percaya diri atau overconfidence ini akan tidak baik. Mengapa? Karena kalau kita terlalu percaya diri cenderung mengabaikan faktor keselamatan. Itu sudah biasa dan ini sudah pernah kita lakukan dan tidak terjadi apa-apa. Nah, itulah hal-hal yang mungkin akan muncul di benak kita. Sehingga terlalu percaya diri ini perlu kita kurangi atau bahkan kita hilangkan. Tetapi yang perlu kita lakukan adalah percaya diri. Percaya diri dengan alat, percaya diri dengan teman, percaya diri dengan anggota tim lainnya. Penyebab umum kegagalan petugas yang lainnya adalah karena tidak mengetahui bahaya yang akan mengancam. Nah, di sini cenderung ketika kita sampai di TKP, kita belum mengetahui medan kita seperti apa. Sehingga sumber informasi awal itu sangat penting. Ketika kita masuk ke dalam satu area, di mana area tersebut adalah memiliki bahan-bahan berbahaya, kita perlu mengetahui bagaimana area tersebut dilindungi dengan sistem perlindungan yang sesuai atau tidak. Kemudian, bagaimana bahan yang terbakar? Dari mana kita tahu apa bahan yang terbakar? Yaitu dengan kita melihat label. Lalu, apakah kita sudah tahu label-label seperti apa? Dan apa maknanya label tersebut? Selain label, ada juga yang namanya MSDS, atau Material Safety Data Sheet, atau lembar data keselamatan bahan. Yang ini juga bisa kita mintakan kepada yang memiliki bangunan gedung, atau pengelola bangunan gedung, atau bangunan pabrik, bahan apa yang terbakar? Bahayanya apa saja? Dan bagaimana cara memadamkannya? Serta penanggulangan kepada korban yang terkena bahan tersebut itu seperti apa. Itu tercantum di sana. Kemudian label-label juga perlu kita lihat, pelajari. Label tersebut mengandung makna seperti apa? Apakah dia sifatnya korosif, sifatnya beracun, atau gas yang mudah terbakar, atau cairan yang mudah terbakar, dan lain sebagainya. Itu perlu kita ketahui. Dan yang ketiga adalah kurang langkahnya informasi tentang bahan yang terbakar. Nah, ini penting. Terkadang kita masuk di area tapi kita tidak tahu karena mungkin saja ketika kita masuk ke dalam area tersebut, informasi yang terbakar itu juga tidak kita pahami. Atau bahkan ketika kita menanyakan kepada orang yang ada di sana, cenderung orang tersebut hanya menjawab sekedarnya. Misalkan, apa yang terbakar? Dijawabnya bahan kimia. Nah, bahan kimia yang seperti apa yang harus kita pahami ketika area tersebut terbakar? Misal, bahan kimia tersebut bereaksi dengan air, maka ketika dia mengalami kebakaran, tidak diperkenankan memadamkan kebakarannya dengan menggunakan media yang mengandung air. Ini juga perlu kita ketahui. Kemudian, ancaman bahaya bagi pemadam kebakaran
Seorang petugas pemadam kebakaran perlu mengetahui cara menghindari bahaya sehingga dapat menyelamatkan nyawa. Nah, ini penting. Apa saja? Yaitu adanya bahaya kecelakaan, kemudian adanya bahaya fisik, kemudian adanya bahaya kimia, kemudian adanya bahaya biologis, dan adanya bahaya ergonomis dan psikososial. Kita bisa melihat bagaimana tadi tayangan di awal, bahaya-bahaya psikososial tersebut itu juga berpengaruh ke dalam diri kita. Bahaya biologis, misalkan ketika ada satu ancaman tentang wabah di satu tempat, maka itu juga mengancam bagi petugas pemadam kebakaran atau tim penolong. Bahaya kimia dan lain sebagainya. Nah, ancaman bahaya-bahaya ini bukan hanya pada di TKP, tetapi juga di beberapa tempat, yaitu di tempat kita piket, pada saat kita mengoperasikan peralatan, dan juga di TKP itu sendiri. Nah, bahaya-bahaya inilah yang harus kita pahami, yang harus kita ketahui. Di tempat piket contohnya, ada bahaya ergonomis. Ya, bahaya ergonomis. Bahaya ergonomis itu apa? Contoh kecil. Ketika kita diminta mengangkat beban yang berat, maka kita tidak diperkenankan mengangkat benda tersebut menggunakan tumpuannya adalah punggung, tetapi menggunakan tumpuannya adalah menggunakan otot paha. Untuk apa? Hal ini untuk menghindari terjadinya cedera tulang belakang. Kalau ini terjadi, ya yang sering mungkin pernah kita alami, yaitu seperti tercetit, istilahnya seperti itu. Nah, ini nih yang harus kita hindari. Ya, karena kedepannya akan sangat mengganggu daripada aktivitas ataupun gerak kita. Kemudian, sebagai seorang pemadam kebakaran atau petugas rescue, kita tentu harus mengetahui yang namanya tetrahedron keselamatan. Tetrahedron keselamatan itu apa? Yaitu bagaimana kita mengenali dan menghindari bahaya. Kemudian setelah kita kenal, kita tahu bagaimana cara menghindarinya, kita dilengkapi dengan perlengkapan pelindung tubuh. Selain perlengkapan pelindung tubuh, fisik kita juga harus sehat. Kesemuanya itu harus dirangkum dalam satu kegiatan yang namanya pelatihan. Sehingga seorang petugas pemadam kebakaran, seorang petugas penyelamat, dan tim lainnya ketika akan menuju TKP paling tidak sudah dibekali dengan pelatihan tertentu. Pemadam kebakaran contohnya, ketika akan bertugas menjadi seorang pemadam kebakaran, maka hukumnya wajib mengikuti pendidikan dasar. Tujuannya apa? Di dalam pendidikan itu, kita akan mengetahui bagaimana perilaku api, bagaimana cara menggunakan alat, bagaimana menghindari bahaya, bagaimana resiko-resiko yang akan terjadi ketika kita di TKP. Sebagai contoh lain, ketika kita akan menggunakan rotary saw atau chainsaw atau alat lainnya, maka kita juga akan dihadapkan kepada sebuah resiko kecelakaan. Karena pergerakan mesin yang berputar, maka memungkinkan terjadi resiko kecelakaan. Entah itu percikan, entah itu patahan, entah itu lontaran, dan lain sebagainya. Itu merupakan resiko-resiko. Setelah kita mengetahui resiko itu, maka paling tidak kita tahu bagaimana menghindarinya. Dan kita melengkapi diri kita dengan alat pelindung tubuh yang sesuai dengan kebutuhan pekerjaan yang akan kita hadapi. Kemudian, prinsip umum keselamatan secara umum adalah bagaimana tindakan pencegahan yang terus berkembang mengikuti perkembangan zaman. Tetapi ada beberapa standar umum yang dapat digunakan oleh petugas pemadam kebakaran saat bekerja. Prinsipnya adalah keselamatan nomor 1. Apa saja? Selalu kenakan pakaian pelindung diri yang tepat. Kemudian, selalu pakai perangkat penahan yang benar untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Gunakan peralatan yang tepat pada saat melaksanakan operasi. Kemudian gunakan sistem peringatan pribadi selama operasi penyelamatan atau yang kita kenal sebagai DSU. Kemudian bekerja bergantian menggunakan sistem rotasi shift untuk mencegah aktivitas yang berlebih. Jadi di sini diatur petugas mana yang bekerja, petugas mana yang beristirahat. Berapa durasinya pada saat bekerja, berapa durasinya pada saat istirahat.
sehingga tidak ada istilah yang kerja menjadi lelah, yang istirahat juga tidak memiliki atau tidak dibebani pekerjaan. Sehingga bekerja secara rotasi ini sangat-sangat membantu dalam hal keselamatan bagi petugas itu sendiri. Kemudian mencari konseling ketika dibutuhkan setelah penyelamatan. Seorang petugas penyelamat ketika menyelamatkan korban akan menimbulkan satu keadaan psikologis. Ketika misalkan menghadapi situasi di mana kita hanya berdua berhadapan dengan korban. Korban tersebut mengalami rintihan, menjerit, kesakitan, minta tolong, dan lain sebagainya. Secara psikologis, seorang petugas penyelamat akan terbawa suasana tersebut. Sehingga diperlukan satu konseling tertentu. Untuk apa? Untuk mengembalikan posisi psikologi seorang petugas penyelamat. Supaya kembali prima dan siap menghadapi atau menjalankan tugas selanjutnya. Ini sangat penting. Kemudian bahaya-bahaya apa saja yang sering kita hadapi? Yang pertama adalah bahaya listrik. Nah, setiap kejadian kebakaran, petugas harus berhati-hati dari kemungkinan masih adanya arus listrik. Apa saja? Ketika terjadi kebakaran atau terjadi bahaya listrik, maka bahaya listrik ini akan menyebabkan yang namanya luka bakar. Luka bakar karena listrik. Kemudian gangguan saraf dan otak. Kemudian gangguan jantung dan pembuluh darah. Kemudian kerusakan otot, sendi dan tulang. Kemudian adanya kerusakan organ dalam lainnya. Ginjal, hati, empedu, paru-paru dan lain sebagainya akan mengalami gangguan pada saat terkena yang namanya arus listrik. Sehingga pemadam kebakaran harus berhati-hati terhadap bahaya listrik. Cara menghindarinya bagaimana? Yang pertama adalah gunakan alat keselamatan, itu penting. Alat pelindung diri itu harus. Kemudian matikan sumber listrik. Kemudian pastikan listrik memang sudah benar-benar padam sebelum kita melakukan tindakan atau melakukan upaya pemadaman. Kemudian gunakan media pemadaman yang non-konduktif. Nah, ini perlu kita perhatikan. Ketika kita menemukan korban misalkan, menemukan korban yang mengalami sengatan listrik. Ketika kita akan menolong, gunakan galah atau kayu yang kering pada saat akan melepaskan kabel yang masih bersentuhan dengan si korban. Jangan menggunakan tangan kosong atau bahkan menggunakan logam. Ya, logam itu merupakan konduktor yang baik sehingga akan mengakibatkan arus listrik berpindah atau menjalar ke tubuh kita. Jadi gunakanlah isolator yang baik. Salah satunya adalah kayu yang kering. Nah, ini cara menghindarinya. Kemudian, bahaya berikutnya ketika di TKP adalah bahaya hasil pembakaran. Kita tahu bahwa hasil pembakaran itu banyak sekali. Ya, salah satunya adalah adanya panas, sehingga menyebabkan tubuh menjadi letih. Kemudian adanya gangguan pernafasan. Asap bisa mengakibatkan sesak nafas, kadar oksigennya menurun, kemudian akan mengakibatkan mata mengalami iritasi. Gas-gas beracun seperti CO2 atau karbon dioksida atau karbon monoksida atau CO atau hidrogen cyanida HCN ini bisa akan muncul atau menjadi bagian daripada produk-produk hasil pembakaran sehingga bisa mengakibatkan banyak hal. Di antaranya adalah cedera kulit, mata, bahkan mengalami kematian ketika kita terpapar oleh benda tersebut dengan konsentrasi yang cukup banyak. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah kenakan selalu fire jacket. Ya, karena fire jacket bukan hanya sebagai APD, tetapi menjadi bagian daripada tugas kita. Sehingga kemanapun kita bekerja, kemanapun kita bertugas, gunakan selalu yang namanya fire jacket. Kenakan pelindung pernapasan, ini penting. Ya, karena apa? Karena asap, gas beracun dan panas pun bisa masuk melalui saluran pernapasan ke dalam tubuh kita. Sehingga gunakan pelindung pernapasan yang baiknya adalah berupa HCBA sehingga kita tidak tergantung pernapasannya dari udara luar, tapi kita tergantung dari udara yang ada dalam tabung yang kita anggap sebagai udara yang memang sudah
bersih. Kemudian ketika terjebak, maka kita diharuskan merayap pada saat proses evakuasi. Merayaplah, karena pada saat merayap, tubuh kita akan cenderung lebih rendah mendekati lantai, dan pada saat kondisi seperti itu cenderung kadar oksigennya masih lebih tinggi. Ya, kadar udaranya lebih tinggi dibandingkan dengan area yang ada di atasnya. Karena asap, panas, dan gas beracun cenderung akan lari ke atas. Kemudian bahaya berikutnya adalah ruang terkurung atau confined space. Confined space ini banyak sekali. Salah satunya adanya gorong-gorong, terowongan, kemudian ada silo, ada kontainer, itu juga merupakan confined space. Tangki, itu juga merupakan confined space. Adalah suatu tempat atau daerah yang fasilitas jalan keluarnya sangat terbatas, sehingga mengakibatkan terakumulasinya gas-gas beracun atau berkurangnya kadar oksigen. Ya, seperti tadi contohnya yang saya sebutkan. Kadar oksigen akan menurun di sekitar udara yang bertemperatur tinggi, dan juga tubuh menjadi letih, lemas, dan mengakibatkan pingsan. Sehingga apa yang harus kita lakukan supaya kita terhindar ketika kita memasuki ruangan yang melemah. Nah, itu adalah bahaya jatuh dan terperangkap. Selanjutnya adalah bahaya flashover. Apa itu flashover? Flashover adalah suatu fenomena atau suatu kejadian di mana suatu ruangan tersedia cukup oksigen dengan panas yang sangat tinggi, sedangkan semua bahan yang terbakar telah terpanaskan mencapai titik penyalaan. Atau secara sederhana, flashover itu adalah
penyalaan serentak. Dari satu titik ke titik yang lainnya akan menyala dengan serentak. Upaya perlindungannya seperti apa? Buatlah ventilasi yang benar, baik itu vertikal ataupun horizontal. Ventilasi di sini tentunya melihat situasi, akan berbeda-beda situasi satu dengan yang lainnya. Makanya diperlukan sebuah atau seorang kepala regu yang memiliki sebuah pandangan tertentu, kemudian bisa mengambil satu kesimpulan dan mengambil satu tindakan yang tepat, ya, supaya flashover ini tidak terjadi. Kemudian upaya perlindungan yang kedua, lakukan pendinginan dengan menggunakan aliran air. Lakukan pendinginan. Supaya kenapa? Supaya bahan-bahan yang terbakar tadi, titik didihnya atau titik nyalanya menurun, sehingga tidak mudah terbakar. Itu adalah upaya perlindungannya. Bahaya yang lainnya adalah bahaya backdraft. Backdraft itu apa? Yaitu pada kebakaran di ruang tertutup, kobaran apinya meredup dan nyala apinya terhenti, diakibatkan karena pembakaran yang tidak sempurna, kemudian keluarnya gas-gas mudah menyala dari bahan bakar, tetapi kadar oksigennya berkurang. Bila ada oksigen masuk secara tiba-tiba, maka akan terjadi penyalaan serentak dan menimbulkan ledakan yang disebut dengan backdraft. Ini sangat sering terjadi pada kejadian kebakaran dan dapat mengakibatkan korban, baik oleh petugas pemadam kebakaran itu sendiri yang bertugas ataupun masyarakat di sekitarnya. Lalu upaya perlindungannya seperti apa? Buat ventilasi vertikal. Dengan dibuatnya ventilasi vertikal ini diharapkan bahwa tekanan atau panas yang berlebih di ruangan tersebut akan berkurang, sehingga panas tersebut akan sedikit terkurangi, sehingga bahaya backdraftnya akan berkurang. Kemudian berlindung pada konstruksi yang kokoh pada saat akan membuka bukaan. Nah, bagaimana kita berlindung? Pada saat akan membuat bukaan, kita contohnya pada saat akan membuka kontainer. Nah, di situ kita berlindung di sampingnya, kemudian kita buka sedikit, kemudian biarkan beberapa saat. Kalau memang terjadi backdraft, maka kita sudah terlindung di konstruksi yang aman tadi, yang kokoh tadi. Nah, itu adalah contoh bagaimana kita melakukan upaya perlindungan terhadap bahaya backdraft. Selanjutnya adalah bahaya robohnya struktur bangunan. Waspadalah, bagian struktur bangunan seperti atap, lantai, atau dinding dan lainnya dapat roboh secara tiba-tiba. Apa saja ciri-cirinya? Adanya suara bergemuruh. Kemudian bagian struktur bangunannya bergerak. Kemudian pelapis dinding plesteran berubah bentuknya, entah itu miring ataupun mengembang. Kemudian dinding mulai mengembang atau retak-retak. Asap atau air menembus lantai atau dinding. Kemudian lantai melengkung dan mudah menyerap air. Hati-hati. Kemudian air menggenang pada bagian tengah lantai. Ini juga merupakan bagian daripada struktur bangunan yang akan roboh. Kemudian lantai tertarik dari dinding. Nah, ini adalah tanda-tanda bagaimana struktur bangunan tersebut dapat menjadi rubuh. Hati-hati. Kemudian perlengkapan perlindungan perorangan itu bisa berupa helm, fire jacket yang dilengkapi dengan fire trouser, kemudian ada sarung tangan, kemudian sepatu, ya, tentunya sepatu ini bentuknya sepatu boot ataupun sepatu safety. Yang jelas sepatu ini harus kuat dan mampu menahan beban pada saat ketika kita gunakan, ya, sehingga ketika terjadi satu benturan maka kita terlindung daripada benturan tersebut. Selain sepatu juga kita bisa menggunakan SCBA. Ini adalah salah satu bentuk contoh dari SCBA. Kemudian adanya gas detektor untuk mendeteksi kadar gas pada area tertentu. Nah, itu kadar oksigennya, kadar CO-nya, H2S-nya, N2-nya, dan lain sebagainya. Kemudian DSU atau Distress Signal Unit. Ini adalah kelengkapan perlindungan perorangan, di mana alat ini dapat memberikan sinyal atau memancarkan bunyi
ketika terjadi keadaan darurat. Harus dipasang pada saat kita melakukan operasi. Seandainya ada personil yang mengalami kendala, maka bisa diaktifkan secara manual, atau pada saat personil tersebut mengalami kendala dan dia tidak sadarkan diri, maka alat ini pun akan memberikan sinyal dan menginformasikan kepada kita semua orang di sekitarnya bahwa yang memegang alat tersebut sedang mengalami keadaan darurat. Kemudian lampu senter, kemudian radio HT untuk sebagai alat komunikasi, kemudian kelengkapan lainnya ya, seperti kampak, tali, kemudian karabiner, webbing dan lain sebagainya, itu mungkin diperlukan ya, sehingga perlu kita lengkapi. Seorang petugas pemadam kebakaran bekerja ketika APD-nya lengkap, karena pemadam kebakaran selalu berhadapkan dengan resiko yang jelas. Nah, apakah kita sudah tampan? Nah, tampan di sini adalah sebuah istilah yang menunjukkan bagaimana kesiapan kita. Ketika kita menghadapi suatu situasi, maka ingatlah rumus ini. Nah, rumus ini menggambarkan bagaimana cara-cara kita menghadapi situasi-situasi tertentu. Teliti potensi bahaya yang timbul. Kira-kira apa saja yang akan timbul, bahaya-bahaya yang akan kita hadapi, dan lain sebagainya. Kemudian analisa faktor resiko yang akan timbul. Analisa kemungkinan faktor resiko apa yang akan muncul, yang akan timbul ketika kita melakukan sebuah operasi pemadaman, operasi penyelamatan, dan yang lainnya. Kemudian menggunakan APD yang sesuai. Setelah kita analisa faktor resikonya, kemudian potensi bahayanya kita sudah tahu, maka kita harus menggunakan APD yang sesuai. Ketika kita menghadapi situasi di mana arus listrik yang masih cukup tinggi, gunakan APD untuk menangani kasus listrik. Ketika kita menemukan di mana terjadi satu banjir, maka gunakan APD yang sesuai dengan kondisi pada saat banjir. Sesuaikan. Kemudian pastikan diri kita dalam kondisi siap. Ketika kita memang dalam kondisi siap, prima, maka kita akan melaksanakan tugas dengan nyaman. Dan amati kondisi sekitar. Ada nggak resiko-resiko bahaya yang pada saat tim kita melaksanakan operasi atau diri kita saat melaksanakan operasi itu mengandung resiko atau memungkinkan adanya bahaya. Dan niatkan ibadah agar hidup kita berkah. Ini penting. Karena apa? Pemadam kebakaran itu adalah tugas yang mulia. Ketika kita tambah niatnya sedikit dengan ibadah, maka insya Allah ibadah kita juga akan bertambah. Pekerjaan kita akan dinilai sebagai ibadah yang dicatat bukan hanya rupiah ataupun kinerja yang kita catat, tetapi juga di sisi Allah, di sisi Tuhan kita dicatat mendapatkan satu ganjaran pahala yang mudah-mudahan diterima dan juga setimpal dengan apa yang telah kita perbuat, insya Allah. Kemudian pemadam kebakaran itu juga harus bugar fisik dan sehat mental. Kenapa? Karena kebugaran fisik dan kesehatan mental merupakan tolak ukur bagi kemampuan petugas untuk melakukan tugas berat dalam tempo yang relatif lama. Mungkin bapak-bapak, teman-teman semua, rekan-rekan pemadam kebakaran menghadapi situasi yang sangat sedikit istirahatnya. Baru selesai memadamkan kebakaran, kemudian sampai di tempat piket, dipanggil lagi untuk memadamkan di tempat yang lainnya. Atau bahkan pada saat melakukan operasi pemadaman, kemudian belum juga selesai di operasi pemadaman yang pertama, baru proses pendinginan misalkan seperti itu, kemudian diminta lagi untuk meluncur ke operasi pemadaman yang lainnya. Sehingga pemadam kebakaran memang harus bugar fisik dan sehat mental. Prasyarat pendukungnya bagaimana? Pemeriksaan kesehatan secara berkala. Ya, paling tidak dilakukan setahun sekali minimal. Sehingga pemadam kebakaran jika diminta untuk melakukan medical check up, lakukan. Terkadang kita diminta untuk melakukan medical check up malah takut, khawatir tahu penyakitnya. Padahal dengan kita melakukan medical check up, kita tahu penyakit yang mungkin kita derita, sehingga kita bisa mengantisipasi
supaya kehidupan kita jauh lebih nyaman. Tes kesemaptaan minimal 6 bulan sekali. Ini bisa kita lakukan untuk mengukur bagaimana tingkat keprimaan fisik kita. Dan mental, tekad yang kuat, kesungguhan, serta kesadaran dan keikhlasan melaksanakan tugas itu juga sangat penting. Karena dengan mental dan tekad yang kuat, tugas seberat apapun akan menjadi terasa ringan dan nyaman kita melaksanakannya. Akan menjadi bahagia atau senang kita melaksanakan tugas tersebut. Yang terakhir adalah pelatihan. Ini sangat penting, pelatihan ini, karena dalam pelatihan ini kita belajar bagaimana kita mampu mengatasi bahaya yang mengancam keselamatan secara cepat dan tepat. Adapun tujuan daripada pelatihan, yang pertama adalah menambah pengetahuan. Jelas, dengan kita melakukan pelatihan, maka diharapkan pengetahuan tentang ilmu kebakaran, pengetahuan tentang ilmu penyelamatan, pengetahuan tentang ilmu proteksi kebakaran kita akan meningkat. Selain pengetahuan, tentunya kita akan dilatih tentang keterampilannya. Bagaimana kita menggunakan suatu alat yang baru, bagaimana kita menggunakan metode penyelamatan yang baru, ini harus dilatih. Karena bukan hanya pengetahuan, tetapi keterampilan pada saat melaksanakan tugas itu menjadi tolok ukur atau menjadi patokan kita sukses atau tidaknya sebuah operasi penyelamatan. Dan yang paling penting, ketika kita mengikuti pelatihan adalah adanya perubahan sikap. Sikap yang lebih baik, sikap yang lebih positif, sikap yang lebih terbuka, sikap yang lebih kooperatif, dan juga sikap yang mampu bekerja sama dengan tim, dengan orang lain, itu akan membantu dalam hal proses operasi baik pemadaman maupun penyelamatan. Sehingga pelatihan ini penting, selain kita menambah pengetahuan, juga kita bisa meningkatkan keterampilan, dan yang paling penting juga merubah sikap kita. Baik, itulah kita bisa diskusikan tentang bagaimana proses atau bagaimana keselamatan petugas itu menjadi satu prioritas dalam operasi pemadaman ataupun operasi penyelamatan. Tetapi bukan hanya pada saat di TKP, tetapi bagaimana ketika di pos jagaan, kemudian di dalam kendaraan pada saat kita melaksanakan atau meluncur ke TKP, dan di TKP itu sendiri. Terima kasih atas kerjasamanya, atas perhatiannya. Sampai jumpa pada materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.